Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum li nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuzina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Dalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari pada Jumat yang berbahagia ini kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Insya Allah ketakwaan inilah yang menjadikan kita mendapatkan bekal, mendapatkan sa'adah, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang tidak bisa dielakkan. Mungkin ada sebagian yang memahami kotornya dunia, jelek semua, sehingga menjadikan dia mundur, tidak mau terlibat apapun dalam kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak bisa dielakkan dalam kenyataan hari-hari seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Dijadikan indah sebagai pada pandangan manusia kecintaan terhadap keinginan-keinginan syahwati kepada perempuan-perempuan, pada anak, kepada harta yang melimpah, yang banyak, baik berupa emas, perak, wal khailil musawwamati, dan kuda-kuda pilihan, wal an'ami, dan binatang ternak, wal hars, dan ladang, sawah ladang. Kalau sekarang ya wanita, anak, tahta, kekayaan, hotel, pesawat terbang, gedung-gedung megah, dan banyak hal lain semuanya. Dan ini sudah dinas di dalam Al-Quran, tidak bisa kita hindari. Ini memang sudah faktanya demikian. Kalau orang sama sekali menjauh dari kehidupan itu,
berarti tidak siap menghadapi kehidupan dunia. Wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup dunia. Wallahu indahu husnul ma'abi, dan Allah lah tempat kembali yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ayat Al-Quran jelas pada kita, menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan yang ada ini adalah realistis, nyata. Yang segala macamnya yang ada di dunia ini sudah seperti ini. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ini, ada yang itu sudah nggak bisa dipungkiri lagi. Malah tadi ada kekayaan, ada wanita, ada anak, ada emas perak, ada kuda pilihan, ada sawah ladang, ada binatang ternak. Kalau sekarang tentu akan lebih banyak lagi tadi itu. Makanya dalam buku A Theory of Human Motivation yang diterbitkan tahun 1943 karya Abraham Maslow, itu sudah menjelaskan tentang Quran tadi itu, menjelaskan fenomena manusia yang ya pengen senang dengan kekayaan, senang dengan jabatan, senang dengan wanita, senang dengan anak-anak. Dia bahasakan dengan hierarki kebutuhan, teori hierarki kebutuhannya Abraham Maslow. Di manusia ini, katanya beliau, ada kebutuhan fisiologis, makan, minum, tempat tinggal. Kalau dulu belum punya apa-apa, beli sepeda pancal, kemudian sepeda motor, habis sepeda motor mobil, habis mobil beli yang lebih bagus lagi, dan seterusnya. Dia menyebut ada minimal 5 kebutuhan dasar manusia: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, security need, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, social need, manusia butuh disayang, dikasihi sama yang lain. Kebutuhan akan penghargaan, esteem need, prestasi, ada olahraga di Jawa Timur menang MTQ, macam-macam, ini namanya kebutuhan akan penghargaan. Dan bahkan dia sebut self actualization need, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, kenapa orang kaya itu kok masih nyalon wali kota, nyalon gubernur, nyalon bupati? Jawabannya di Abraham Maslow. Dia ingin aktualisasi diri. Dia ingin dilihat banyak orang, kerja saya ini bermanfaat untuk ini. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau manusia punya pandangan kekayaan, jabatan, prestasi, kedudukan dan sebagainya, tadi sudah ditegaskan dalam Al-Quran, ini ya sudah kenyataan di dunia. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya nanti. Dan ini sudah dijelaskan menurut Abraham Maslow tadi itu. Oh, ini loh manusia, gak akan pernah berhenti untuk mencapai keinginan. Kalau kebutuhan sudah selesai makannya, tapi kalau keinginannya gak akan pernah selesai. Keinginan manusia gak akan pernah berhenti sampai dia meninggal dunia. Terus tidak akan pernah berhenti sampai kapan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya tentang kekayaan misalnya, Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Hikam mengatakan soal dunia tadi itu, beliau mengatakan ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Kamu tidak akan cinta sesuatu, ini pandangan muslim. Kamu tidak akan cinta kepada sesuatu kecuali kamu menjadi budaknya. Kalau kamu cinta kepada harta, kamu pasti akan menjadi budaknya harta. Kalau kamu cinta kepada kedudukan, kamu pasti jadi budaknya kedudukan. Keren beliau ini.
wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Sementara Allah tidak senang kalau kamu menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu senangnya kita menjadi hambanya Allah, tidak menjadi hambanya pangkat, jabatan, kekayaan, apalagi menjadi hambanya sepak bola, musik. Kalau sekarang Allah nggak suka kalau kita menjadi hamba selain Allah. Kita hanya menjadi hambanya Allah. Yang lain tadi itu enggak. Ada bos, ada pimpinan, ada orang kaya, ada orang jabatan. Jangan jadi kalau Allah mengatakan tadi, jangan jadikan mereka sebagai yang dihamba. Hambanya yang dihamba oleh manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan, pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan tidak boleh menjadi hambanya manusia. Hambanya manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat selanjutnya keren. Quran surat Ali Imran ayat 15. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan realitas dunia yang seperti itu, yang suka kepada cinta syahwat duniawi, anak, kuda pilihan, harta yang melimpah dan sebagainya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Wahai Muhammad, katakanlah, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, akan aku berikan kepada kalian para sahabat, bi khairim min dzalikum, sesuatu yang lebih baik dari semua tadi itu. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah kalian mau saya beritahu yang lebih bi khairin min dzalikum, yang lebih baik dari itu semua? Dunia seisinya tadi itu, dengan dari istri, anak, dari emas, perak, dari harta melimpah, kalau sekarang dari hotel, dari apa saja yang ada di dunia. Apa kalian mau saya beritahu? Nah, jawabannya, lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Ayat Quran surat Al-Imran ayat 15 jawabannya. Lilladzina taqau inda rabbihim, semua itu kalah dibanding dengan orang-orang yang bertakwa. Tadi itu nggak ada apa-apanya, pangkat nggak ada apa-apanya, jabatan nggak ada apa-apanya, kekayaan nggak ada apa-apanya dibanding dengan lilladzina taqau inda rabbihim, dibanding dengan orang-orang yang bertakwa. Di sisi Tuhannya ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, selama-lamanya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selama-lamanya. Balasan orang yang bertakwa itu tidak kalau umur kita 70 tahun nanti dibalas surga 70 tahun, enggak. Sesuai dengan amal kita selama 70 tahun, enggak. Amal kita paling kita hitung mulai balik 15 tahun. Kecil tidak dihitung. Tapi anggap 70 tahun nanti dibalas, enggak. 100 tahun juga enggak. 1000 tahun juga enggak. Selama-lamanya. Khalidina fiha. Jadi ketakwaan inilah sesuatu yang jadi lebih baik dari semuanya. Makanya kalau jadi dosennya dosen yang bertakwa, jadi hakimnya hakim yang bertakwa, jadi pegawai ya pegawai yang bertakwa, jadi bupati yang bupati bertakwa, jadi gubernur yang bertakwa, jadi presiden yang bertakwa. Bisa begitu. Tapi kalau diberi sifat lilladzina taqwa, orang yang bertakwa itu adalah khalidina fiha, dia akan selama-lamanya. Kemuliaan yang dibangun atas dasar ketakwaan adalah kemuliaan yang selama-lamanya. Kemuliaan yang tidak dibatasi oleh waktu. Pak Wali Kota Surabaya, kemuliaan atau dia dihormati orang mungkin hanya di Surabaya. Geser ke Jember tempat saya bisa nggak dihormati kalau orang nggak tahu. Geser ke Bali juga sama.
Kalau orang tidak tahu kan tidak ada yang menghormat kemuliaan. Dan kehormatan itu, kemuliaan itu juga dibatasi oleh waktu, 1 periode, 2 periode maksimal. Kalau kepala desa 3 periode. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Hikam mengatakan, "Idza aratta ayyakuna izzun la yafna fala tasta'izanna bi izin yafna." Jika kau ingin kemuliaan yang tidak fana, kemuliaan yang abadi. Jika kau ingin kemuliaan yang tidak fana, fana itu rusak ya, yang habis masanya, yang tadi ada waktunya. Kemuliaan yang tidak fana adalah kemuliaan yang selama-lamanya, yang khalidina fiha. Fala tasta'izanna bi izin yafna. Maka jangan sungguh kau banggakan bi izin yafna dengan kemuliaan yang fana. Kemuliaan yang fana adalah kemuliaan yang dibangun atas dasar kedudukan, atas dasar pangkat, atas dasar jabatan. Itu kan fana, ada waktunya. Orang kaya ada waktunya. Orang menjabat ada waktunya. Orang jadi ini dan itu ada waktunya. Tapi kemuliaan yang dibangun atas dasar ketakwaan, itu adalah kemuliaan yang selama-lamanya. Orang yang bertakwa pasti akan melihat fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memandang kemuliaan dari aspek tadi, jabatan, pangkat, kedudukan, kekayaan. Tapi orang bertakwa akan selalu melihat kemuliaan dari aspek tadi, sejauh mana dia menjalankan perintah-perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi semua itu jauh, ketakwaan itu jauh lebih baik dari yang telah disebut sebelumnya. Apa-apa yang ada di dunia, wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah, dan istri yang disucikan, wa ridwanu minallah, dan dia akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah itu maha melihat dengan hamba-hambanya. Karena itu bagi saudara-saudara kita yang kebetulan hari ini diberi amanah tadi, kita dorong akan menjalankan amanahnya dengan baik, menjalankannya dengan dasar-dasar ketakwaan, sehingga mendapatkan kemuliaan yang selamanya. Kalau hari ini dia amanah, bagus, karena adil, karena takwa tadi itu, insya Allah kalau sudah tidak menjabat tetap akan dihormat oleh sesama manusia, karena itu adalah kemuliaan yang selamanya, karena dia didasarkan pada ketakwaan, bukan didasarkan pada pangkat, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.